Coba deh, Anda bayangin peradaban-peradaban besar dalam sejarah. Mesir kuno, Mesopotamia, lembah Indus. Apa sih persamaan mereka semua? Yup, sungai. Sungai itu udah kayak urat nadi kehidupan. Tapi gimana kalau saya bilang, ada negara-negara modern yang super makmur, tapi sama sekali nggak punya sungai? Selamat datang, kita akan bedah bareng-bareng paradoks yang luar biasa ini. Jadi, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dulu kenapa sungai itu penting banget buat peradaban. Terus, kita akan selami paradoks yang ada di tengah gurun pasir. Kita juga bakal bongkar rahasia mereka beradaptasi, lihat berapa harga yang harus dibayar, dan terakhir, kita tutup dengan pertanyaan besar, gimana semua ini mengubah cara kita memandang batasan alam? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, aturan paling fundamental dalam sejarah manusia. Ini tuh udah kayak hukum alamnya peradaban selama ribuan tahun. Sungai itu bukan cuma buat minum loh, tapi juga jadi jalan tol untuk transportasi, pusat ekonomi, dan ya penopang seluruh masyarakat. Mulai dari sungai Nil yang bikin tanah Mesir subur, sampai sungai Tigris yang jadi saksi lahirnya kota-kota pertama di dunia. Sejarah itu bisa dibilang ditulis di atas air. Ini formula yang terbukti berhasil. Nah, tapi kemudian coba deh kita lihat peta Semenanjung Harap. Isinya sebagian besar gurun pasir yang kering kerontang. Disinilah muncul pertanyaan inti yang bikin kita penasaran. Gimana ceritanya negara-negara modern dan maju bisa lahir bahkan berkembang pesat di tempat seperti ini? Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat lagi anomali geografis yang satu ini. Inilah mereka, para penentang aturan sejarah, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini bukan cuma sekedar bertahan hidup di lingkungan ekstrem loh. Mereka justru membangun kota-kota metropolitan yang super futuristik dan ekonomi yang kuat banget. Bahkan PDB per kapitanya termasuk yang tertinggi di dunia. Mereka ini bukti nyata dari sebuah paradoks yang jujur aja luar biasa. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana mereka melakukannya? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah sebuah cetak biru adaptasi modern yang sangat mengagumkan. Jadi, rahasianya itu ada di 3 pilar utama ini. Pertama, teknologi canggih buat menciptakan air. Kedua, sumber daya ekonomi yang luar biasa besar buat membiayai semuanya. Dan ketiga, manajemen yang super efisien biar nggak ada setetes air pun yang sia-sia. Ayo kita bedah satu persatu. Kunci pertama dan yang paling penting, desalinasi. Coba bayangin, Anda ambil air laut yang melimpah ruah, tapi kan asin, nggak bisa diminum. Nah, lewat proses rekayasa yang canggih ini, garamnya disaring sampai jadi air tawar yang bersih dan layak konsumsi. Mereka pada dasarnya membuat sungai mereka sendiri dari lautan. Tentu saja, teknologi canggih kayak gini biayanya nggak main-main dan butuh energi yang super besar. Nah, disinilah kekayaan alam mereka berperan. Uang dari cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, itulah yang jadi bahan bakar untuk mendanai seluruh infrastruktur air raksasa ini. Bisa dibilang, kekayaan geologis mereka mengubah air asin jadi air kehidupan. Tapi, menciptakan air aja nggak cukup. Anda harus mengelolanya dengan super cerdas. Jadi, mereka bangun waduk-waduk buatan buat menangkap setiap tetes air hujan yang langka. Mereka punya sistem penyimpanan modern yang canggih, dan mereka terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air baik di kota maupun di lahan pertanian. Tapi, kemenangan teknologi atas alam ini ada harganya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menunjukkan bahwa setiap solusi canggih sekalipun pasti punya tantangannya sendiri. Jadi, ini dia untung ruginya. Di satu sisi, mereka berhasil menjamin akses air bersih buat mendukung populasi dan industrinya. Keren. Tapi di sisi lain, tantangannya besar. Biaya operasionalnya selangit, butuh konsumsi energi yang masif, yang seringkali dari bahan bakar fosil juga, dan ada resiko kerusakan lingkungan kalau mereka terlalu banyak menyedot air dari dalam tanah. Ini adalah sebuah pertukaran yang sangat kompleks. Terus, apa artinya semua ini kalau kita lihat dari gambaran besarnya? Mari kita lihat di mana fenomena ini benar-benar mendefinisikan ulang hubungan antara manusia dan alam. Nah, ini dia, kesimpulan utamanya. Dulu, nasib sebuah bangsa itu mungkin terikat erat sama kondisi geografisnya. Ada sungai, ya bisa hidup. Nggak ada, ya sudah. Tapi sekarang, aturan mainnya sudah berubah total. Kemampuan sebuah negara untuk maju ternyata lebih ditentukan oleh kombinasi kuat antara inovasi teknologi, modal yang mereka punya, dan kebijakan yang cerdas. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menantang. Kalau batasan alam, seperti ketiadaan sungai saja bisa diatasi dengan kecerdasan dan sumber daya manusia, lalu apa batasan kita selanjutnya? Apakah itu energi,
biaya, atau justru dampak lingkungan dari solusi yang kita ciptakan? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.